Hai sobat, selamat datang kembali di channel Ilmu Kehidupan. Yang subscribe semoga selalu bahagia. 9 cara berhubungan intim agar tidak hamil tanpa kontrasepsi. Kontrasepsi merupakan pilihan tepat sebagai usaha pencegahan kehamilan sebelum direncanakan. Namun, efek samping dari kontrasepsi seringkali membuat orang ragu untuk memakainya. Akhirnya, tidak sedikit yang mencari alternatif cara berhubungan intim agar tidak hamil tanpa kontrasepsi. Apakah kamu lebih ingin menggunakan pencegah atau pengendali kehamilan yang lebih alami? Di bawah merupakan opsi yang bisa kamu pilih. Perlu komitmen dengan pasangan untuk menjadikannya efektif. Perlu diketahui, pilihan kontrasepsi alami berikut masih berpeluang terjadi kehamilan, ya. Menerapkan fertility awareness. Metode fertility awareness atau kesadaran akan kesuburan didasarkan pada tubuh sendiri, tanpa menggunakan alat maupun obat-obatan. Metode ini gratis atau berbiaya rendah, aman, dan efektif jika kamu dan pasangan menggunakannya secara benar. Namun, di sisi lain ini juga bisa sulit untuk dilakukan. Gagasan dasarnya untuk memprediksi masa subur alias hari-hari dalam 1 bulan yang memiliki kemungkinan besar hamil. Nah, metode ini dilakukan dengan menghindari seks pada hari-hari tersebut. Kedengarannya simpel, tetapi tidak selalu mudah untuk menentukan hari-hari masa subur. Metode ini pun mungkin sulit dilakukan apabila menstruasi tidak teratur. Agar lebih tepat, coba kenali tanda-tanda masa subur pada perempuan atau menggunakan kalkulator ovulasi. Kemungkinan hamil bisa mencapai 24% kecuali kamu menggunakan metode fertility awareness dengan sempurna setiap saat. Sebagai perbandingan, peluang yang sama adalah 18% jika hanya menggunakan kondom pria, 12% dengan kontrasepsi diafragma, 9% jika kamu minum pil kebon atau menggunakan alat kontrasepsi atau cincin vagina. Kurang dari 1% jika memasang implan atau kebon IUD. Contohnya termasuk metode ritme, metode hari-hari standar, memeriksa lendir serviks, dan mengecek suhu tubuh basal. Kenali masing-masing di bawah ini. 1. Metode ritme kalender. Dilansir Webmath, strategi ini bisa merepotkan dan tidak mudah. Caranya bisa dibilang cukup membingungkan sehingga kurang bisa mencegah kehamilan. Pertama, kamu harus melacak periode siklus menstruasi selama 6-12 bulan sebelum memulai metode ini. Kemudian, informasi tersebut menjadi dasar untuk penghitungan, untuk mengetahui kapan hari-hari masa subur. Kamu dapat menggunakan rumus ini. Kurangi 18 dari jumlah hari dalam siklus menstruasi terpendek. Hitung berapa hari setelah mulai menstruasi, itulah hari subur pertama. Kurangi 11 dari jumlah hari dalam siklus menstruasi terpanjang. Hitung berapa hari dari awal menstruasi, itulah hari subur terakhir. Jangan berhubungan seks pada atau di antara hari-hari subur pertama dan terakhir. Kabar baiknya, sudah ada banyak aplikasi untuk membantu kamu melakukan metode ritme kalender. Akan tetapi, agar metode ini membuahkan hasil maksimal, kamu harus sangat pandai melacak. Ini bisa sulit karena biasanya siklus menstruasi sedikit berbeda. Kondisi medis seperti penyakit tiroid, gangguan makan, penurunan atau penambahan berat badan yang berlebihan, olahraga berat, dan penggunaan obat-obatan terlarang dapat menyebabkan siklus menstruasi menjadi tidak teratur. 2. Metode hari-hari standar. Metode hari-hari standar atau Standard Days Method mirip metode ritme kalender, tetapi lebih simpel. Metode ini menetapkan hari yang sama, hari ke-8 sampai hari ke-19 sebagai masa subur untuk semua orang. Ini membuatnya lebih mudah digunakan. Kamu dapat menggunakan aplikasi atau kalender untuk melacak siklus menstruasi. Ini bekerja paling baik jika siklus menstruasi kamu lebih dari 26 hari atau kurang dari 32 hari. Namun, apabila siklus menstruasi cenderung tidak teratur, sebaiknya tidak mengandalkan cara ini sebagai satu-satunya pencegah kehamilan. Setidaknya, tetap gunakan kontrasepsi fisik kondom laki-laki. Sebagai double protection, 3. Gunakan alat tes ovulasi. Perempuan dapat menggunakan alat tes kesuburan untuk menentukan waktu ovulasi. Alat ini khusus mengukur jumlah hormon luteinizing, LH, dalam urin. LH mendorong pematangan sel telur di ovarium. Jumlahnya biasanya meningkat sebanyak 20 hingga 48 jam sebelum ovulasi. Peningkatan ini disebut lonjakan LH, yang kemudian dapat dideteksi dalam urin perempuan 8 hingga 12 jam kemudian.
Sejumlah alat tes ovulasi tersedia di apotek, mulai dari yang sederhana hingga yang kompleks. Cara pakainya secara sederhana adalah perempuan buang air kecil di atas stik dan jumlah LH akan terlihat dengan perubahan warna. Intensitas warnanya sebanding dengan jumlah LH dalam urin. Perempuan dapat menggunakan alat ini 2-3 hari sebelum prediksi waktu ovulasi berdasarkan siklus bulanan sebelumnya. Hari-hari optimal untuk pembuahan adalah 2 hari sebelum ovulasi, hari ovulasi, dan hari setelah ovulasi. Peluang terbesar untuk hamil adalah jika hubungan seksual terjadi dalam waktu 24 jam setelah lonjakan LH. Alat tes ovulasi digunakan terutama untuk meningkatkan kemungkinan seorang perempuan, tetapi juga dapat menunjukkan kepada perempuan akan berovulasi dan harus mengambil tindakan pencegahan kontrasepsi yang tepat. 4. Metode penarikan penis sebelum ejakulasi. Cara lain untuk mencegah kehamilan adalah dengan menghindari ejakulasi di dalam rahim. Ini bisa mencegah sperma bertemu dengan sel telur. Metode ini biasa disebut pull-out atau metode withdrawal. Dengan cara ini, laki-laki menarik penisnya dari vagina sebelum ejakulasi, sehingga sperma yang dikeluarkan dari penis tidak masuk ke dalam vagina. Metode penarikan ini juga dikenal sebagai coitus interruptus. Meski demikian, ini bukan cara efektif untuk mencegah kehamilan dibanding penggunaan alat kontrasepsi. Alasannya, pemilik penis mungkin tetap melepaskan sejumlah kecil sperma sebelum ejakulasi melalui cairan precum. Selain itu, pihak laki-laki membutuhkan kontrol diri dan ketepatan waktu yang tepat untuk dapat menarik penisnya dari vagina sebelum dia ejakulasi. Karena ini bisa sulit bagi doi untuk melakukannya dengan tepat, metode ini hanya sekitar 75% hingga 80% efektif dalam mencegah kehamilan. 5. Menyusui. Pendekatan ini hanya bekerja selama 6 bulan pertama setelah melahirkan, dan hanya jika kamu belum mendapatkan kembali menstruasi dan menyusui bayi secara eksklusif. Mengutip Webmad, kamu harus menyusui setidaknya setiap 4 jam pada siang hari dan setiap 6 jam pada malam hari. Pompa ASI tidak termasuk ini membuat tubuh tidak melepaskan telur.